Film dimulai dengan seorang astronot bernama Brian, yang lagi melakukan perawatan pada sebuah satelit bersama dengan temannya, ditemani juga sama Jocinda yang berada di dalam pesawat luar angkasa. Mereka semua menikmati pekerjaan mereka. Pas lagi santai-santainya, tiba-tiba terjadi malfungsi pada pesawat mereka, dan tiba-tiba juga mereka didatengin sama benda melayang berwarna kehitam-hitaman yang menghantam mereka. Ini membuat temannya Brian yang dekat sama dia menjadi terpental, jadi dia pun berusaha menolongnya. Tapi naasnya tangan si teman lepas, dan dia pun mental ke antah berantah. Kemudian Brian masuk ke dalam pesawat, dan melihat Jocinda yang lagi pingsan. Karena pesawatnya terus-terusan berputar, Brian pun berusaha menghentikan darurat pesawatnya, sampai akhirnya berhasil menghentikannya. Setelah gak melihat ada temannya di sekitar, dia kemudian melihat si hitam-hitam itu yang udah sampai di bulan, yang ternyata mengebor permukaannya untuk bisa masuk ke dalam. Esok harinya diberitakan kalau Brian udah dipecat dari astronot NASA, karena dinyatakan udah gagal menjalani misinya, meskipun dia udah kasih alasan kalau kejadian itu gara-gara gerombolan berwarna hitam-hitam. Alasannya dianggap gak masuk akal sama pemimpin NASA. Sementara Jocinda gak tahu apa-apa karena dia pingsan saat itu, dan akhirnya kejadian ini dinyatakan gara-gara kesalahan manusia. Ini membuat anak Brian bernama Sonny menjadi kesal, sementara istrinya bernama Brenda memutuskan untuk bercerai karena kegagalan Brian. Beralih ke 10 tahun kemudian, di mana ada seorang OB bernama Casey, yang melihat seorang profesor keluar dari ruangannya. Dia pun ambil kesempatan ini untuk masuk diam-diam, bertujuan untuk mengambil data orbit bulan dari komputer si profesor, karena merasa ada yang aneh sama orbitnya. Setelah melihat datanya, dia menelpon NASA untuk meminta disambungkan ke direktur sekarang juga. Tapi dia malah tersambungnya ke tukang jualan merchandise NASA, yang tentu aja dia gak tahu nomor bosnya, jadi usaha Casey pun sia-sia. Sementara itu di rumah Jocinda, dia menerima kabar dari tempat penelitian luar angkasanya kalau ada kejadian aneh. Jadi di pagi-pagi ini dia berangkat, dan memberitahu seorang mahasiswi yang tinggal di rumahnya bernama Michelle, untuk menjaga anaknya bernama Jimmy. Sesampainya di tempat kerja, dia langsung dikabari kalau orbit bulan udah berubah dan semakin mendekat ke bumi, serta ada sesuatu yang aneh terjadi di bulan. Di saat itu Casey masih berusaha memberitahu tentang kejadian ini ke NASA. Kemudian dia melihat empus kesayangannya yang PIP sembarangan di koran-koran, tapi ternyata ada satu koran yang memberitakan tentang seorang mantan astronot NASA si Brian, yang akan mengajar sebuah kelas luar angkasa di sebuah tempat dalam memperingati Hari Astronot. Ini membuatnya dapat ide untuk bertemu sama Brian. Setibanya di kelas, Casey akhirnya bertemu sama Brian, dan langsung memberitahu tentang kejadian aneh bulan itu. Meskipun Casey udah memberitahunya, dia dianggap sinting karena teori liarnya, dan Brian pun menyuruh satpam untuk mengeluarkannya. Karena ini Casey pun melemparkan kertas data orbit bulannya ke Brian untuk dibaca, tapi dia mengambilnya hanya untuk akan dibuang. Di malamnya, dia menerima kabar dari mantan istrinya kalau anak mereka Sonny masuk TV, yang ternyata dia menjadi tersangka gara-gara ngebut dengan mobilnya, dan juga gara-gara narkoba. Oleh karena itu Brian datang ke tempat persidangan untuk membela anaknya, tapi karena dia terus-terusan mengganggu persidangannya, Bapak Hakim pun memutuskan untuk menunda persidangan ke minggu depan. Ini membuat Brian kesal, dan dia pun berjanji ke Sonny kalau dia akan mengeluarkannya. Karena ini dia marah-marah ke Tom yang seorang bos dari showroom mobil Lexus yang mantap, dan suami baru dari mantan istrinya, kalau pengacaranya Sonny yang ditunjuk sama Tom gak bisa berbuat apa-apa. Esok harinya, Casey mengunjungi ibunya di tempat panti jompo, di mana Casey memberitahu kekesalannya kalau gak ada orang yang mau mendengar apa yang mau dia sampaikan. Tapi ibunya berpesan, kalau gitu bikin mereka mendengarkan aja. Balik ke Jocinda, terlihat bos NASA lagi melihat simulasi orbit bulan yang berubah, dan semakin mendekati ke arah bumi. Karena bulan berputar 3 kali lebih cepat dari biasanya, beberapa permukaan bulan menjadi pecah dan akan meluncur ke bumi seperti meteor. Kemudian mereka melihat permukaan bulan yang udah dibolongin sama si monster hitam itu, jadi Jocinda menyarankan untuk pergi ke sana mengeceknya. Supaya informasi ini gak bocor ke publik, bos NASA bilang ke semuanya untuk diem jangan bicara tentang ini ke siapapun. Tapi ternyata informasi ini udah keburu tahu sama netizen, dan udah menjadi viral di Twitter. Sementara itu,
Brian masih berusaha membebaskan anaknya dengan berbicara ke Bapak Hakim, dan mau menyuapnya dengan hasil jualan mobil mantapnya. Namun si Bapak Hakim bilang kalau dia udah mau pergi jauh-jauh dari tempat ini, karena merasa akan terjadi kekacauan gara-gara bulan yang mendekati bumi. Di saat itu Brian melihat breaking news, di mana bos NASA berusaha menenangkan publik dari kabar bulan yang mendekati bumi. Ini membuat si bos dianggap udah menipu ke seluruh masyarakat sama Jocinda. Sementara dia memang bekerja untuk kepentingan masyarakat Amerika Serikat. Tapi si bos malah cuekin dia dan dia pun pergi. Sementara kru tim NASA udah meluncur ke bulan, masyarakat menjadi panik gara-gara kejadian ini. Kemacetan panjang disebabkan banyaknya orang yang mau pindah ke tempat yang aman, sampai kerusuhan di mana-mana. Di saat itu, Brian melihat teori ilmuwan yang bilang kalau bulan selama ini digerakkan sama struktur raksasa di dalamnya, yang mendapat kekuatannya dari bintang yang berada di inti bulan. Ini membuat Brian menjadi percaya sama teori dari Casey sebelumnya, jadi dia pun kembali ke tempat mengajarnya, dengan pemandangan bulan yang semakin mendekati bumi. Di sana dia menemukan kertasnya Casey yang udah dia buang dengan bantuan Bapak Satpam, dan dari info itu, dia membuka sebuah video Casey tentang ajakan ke tempatnya, untuk membahas solusi orbit bulan yang berubah. Pergilah dia ke tempat perkumpulan Casey, dan menemuinya untuk membahas tentang masalah ini. Casey dikira udah mengetahui tentang struktur raksasa yang berada di inti bulan, jauh sebelum NASA mengetahuinya, jadi dia meyakinkan tentang ini ke Brian. Kemudian dia bertanya kenapa datang mengunjunginya. Brian menjawab kalau dia tahu bagaimana rasanya udah memberitahu sesuatu ke seseorang, tapi gak ada yang mau mendengarnya. Sementara itu, kru tim NASA udah sampai di bulan, dan memasukkan alat pelacak ke dalam lubang itu. Setelah beberapa saat masuk ke dalam, alat pelacaknya malah kembali lagi ke permukaan. Di saat itu tim melihat orbit bulan yang membenarkan orbitnya sendiri, tapi perhatian mereka segera terganggu pas si monster hitam-hitam itu muncul dari permukaan. Si hitam-hitam mengetahui keberadaan pesawat luar angkasa mereka, dan dia menyerang kru tim yang ada di dalamnya, yang membuat mereka pun pada habis. Di saat itu air laut mulai naik dan mulai membanjiri kota, karena semakin bulan mendekati bumi, gravitasi bumi semakin lemah. Orang-orang yang bertempat tinggal di dekat laut seperti Brenda dan Tom, segera meninggalkan tempatnya untuk menuju ke daerah pegunungan, sementara Michelle dan Tommy dibantu sama Jocinda untuk menuju ke tempat bunker bawah tanah nantinya. Namun masih ada beberapa orang yang berada di dataran rendah seperti Brian dan Casey, yang mulai terkena dampak banjirnya. Kecepatan banjir ini sangat kencang, sehingga menimbulkan tsunami lokal di kota tersebut. Brian, Casey dan yang lain pun cepat-cepat naik ke lantai yang lebih tinggi, dan tsunami pun menghantam tempat mereka. Sementara itu, pihak NASA melihat lagi rekaman video serangan dari si monster hitam itu. Mereka belum memiliki pengetahuan untuk menghadapi hal seperti itu, jadi bos NASA pun memutuskan untuk mundur, dan memberi jabatannya ke Jocinda. Namun ini membuat Jocinda jadi mengetahui kalau kejadian ini mirip sama apa yang terjadi ke rekannya si Brian. Oleh karena itu bos NASA menyuruhnya untuk berkunjung ke tempat file penyimpanan rahasia NASA. Jocinda pun ke sana, dan menemukan rekaman video dari helmnya Brian, yang waktu itu dia memang beneran melihat si alien itu. Kemudian seorang kakek datang, dan memberitahu kalau file video itu sangat rahasia, serta memberitahu kenapa NASA menyembunyikan hal tentang ini. Si kakek bilang kalau dulu NASA pernah menemukan cahaya aneh yang muncul dari permukaan bulan, tapi mereka memutuskan untuk gak kasih tahu ini ke masyarakat. Namun karena Brian ada membocorkan sesuatu tentang alien yang berada di bulan, NASA dengan sengaja membuangnya seperti sampah. Si kakek juga bilang kalau mereka pernah mau melawan alien itu dengan sebuah bom mantap, tapi sayangnya itu gak jadi karena alasan kekurangan dana. Setelah mengetahui ini, Jocinda pun segera mengabari ini ke pihak pemerintah kalau dia berpikir bisa balikin bulan ke orbit semulanya. Tapi masalah ini ternyata udah diambil alih sama pihak militer, bertujuan untuk menghancurkan bulan dengan nuklir. Salah satu pemimpin militer bernama Doug yang merupakan mantan suaminya Jocinda, diperingatkan kalau mereka memakai nuklir, akan mengakibatkan kiamat pada bumi. Kemudian Jocinda mau mengajak Brian untuk ikut dalam misi,
Jadi dia meminta bantuan Dauk untuk mengirimkan pasukan untuk menjemput Brian yang lagi terjebak sama banjir, sekalian bersamaan dengan Casey. Setelah mengetahui kalau ini dari suruhan Jocinda, Brian jadi marah-marah gara-gara kejadian yang menimpa mereka sebelumnya. Tapi mereka merasa udah gak punya waktu lagi untuk bermusuhan, karena harus menghadapi alien yang merusak orbit bulan. Jocinda bilang kalau pas si alien keluar dari permukaan bulan, orbit bulan kembali ke normal dengan sendirinya, jadi mereka harus mengeluarkan si alien dari si bulan. Brian pun setuju, namun dia mau sesuatu sebagai gantinya, yaitu dia mau anaknya dikeluarin dari penjara. Setelah itu mereka pergi mengambil bekas pesawat luar angkasa mereka, yang ternyata udah dimacem-macemin sama masyarakat sebelumnya. Dikirim cepet-cepetlah itu pesawat yang ditumpangin sama pesawat biasa, sementara kondisi bumi makin mengkhawatirkan dengan adanya gunung erupsi, sampai gempa bumi. Brian dan kawan-kawan pun pada bersiap-siap meluncurkan pesawatnya, dengan disiapkan bom mantap yang pernah diceritakan sama si kakek sebelumnya, kemudian bantuan dari negara China. Setelah beberapa waktu, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang melanda di tempat peluncuran. Ini membuat sebuah mesin pesawat menjadi rusak, yang membuat rencana peluncurannya menjadi sirna. Kemudian Jocinda memberitahu ke semua orang terutama keluarganya, untuk segera kabur ke tempat bunker bawah tanah yang udah disiapkan sama pemerintah. Sementara dia sendiri, Brian, sama Casey akan mencari solusi lainnya. Setelah melihat pergerakan bulan di layar, dia menyadari kalau bulan berada tepat di atas mereka. Seharusnya itu bisa memberikan dorongan kuat akibat gravitasi bumi yang melemah, walaupun mereka cuma pakai beberapa mesin pesawat yang ada. Brian berpikir kalau itu masuk akal, dan mereka berdua pun mengajak Casey untuk ikut juga dalam misi mereka, yang selalu bermimpi bisa menjadi astronot. Setelah mengucapkan sampai jumpa ke keluarga mereka masing-masing, mereka bertiga pun masuk ke dalam pesawat luar angkasa. Tapi tepat di saat itu, tsunami besar mulai bergerak cepat ke arah mereka. Kedua staf yang masih berada di kantor cepat-cepat kabur dengan helikopter yang menunggu mereka, dengan gravitasi bumi yang udah melemah, yang membuat mereka bisa loncat-loncat sambil lari. Namun setelah helikopter lepas landas, mereka terlihat terlalu dekat sama tsunami itu, dan mereka pun habis ketelan sama si tsunami. Sementara untuk Brian dan kawan-kawan, mereka berhasil meluncur dengan bantuan dorongan dari gravitasi yang lemah, dan terbang menjauh dari si tsunami. Akhirnya mereka pun sampai di luar angkasa, dan mimpi Casey pun benar-benar terwujud menjadi astronot. Di sela-sela mereka lagi mengisi bensin, mereka melihat bulan yang mendekat ke mereka, dan terlihat udah makin dekat ke atmosfer bumi. Setelah mereka kembali melanjutkan perjalanan, terlihat serpihan-serpihan dari bulan yang mulai meluncur ke bumi, layaknya seperti meteor. Sementara itu, Sonny, Michelle, dan Jimmy yang suka main game di HP-nya, lagi dalam perjalanan menuju ke bunkernya. Tapi naasnya di tengah perjalanan, mobil mereka direbut sama sekelompok orang jahat, jadi mereka terpaksa jalan kaki untuk mencari bantuan. Setelah beberapa saat berjalan, mereka menemukan sebuah tempat yang ada banyak orangnya. Di sana gak lama setelah mereka sampai di tempat itu, tiba-tiba bulannya udah sampai di atas tempat itu, jadi gravitasi pun melemah yang membuat semuanya pada kehisap. Untungnya mereka bertiga berhasil masuk ke dalam gubuk yang kuat menahan hisapannya, dan bulan pun akhirnya menjauh dari mereka bertiga. Brian dan kawan-kawan akhirnya sampai di samping lubang itu, dan langsung mempersiapkan bomnya. Belajar dari kasus sebelumnya, di mana si alien teralihkan perhatian dengan sesuatu elektronik yang dapat memancarkan sinyal, mereka pun memasang bom itu tepat di atas lubang untuk memancing si alien keluar. Si alien keluar, tapi dia malah lebih tertarik sama pesawat Brian dan kawan-kawan. Jadi dia pun mendekat, dan Brian memutuskan untuk mematikan paksa alat remote bomnya, serta menghancurkan HP milik Casey, sehingga si alien gak jadi menyerang pesawat mereka. Karena si alien kembali masuk ke dalam bulan, mereka pun memutuskan untuk menyelidiki ke dalam lubang itu. Di sana Casey menjadi terkagum-kagum melihat lapisan bulan yang sangat mantap, yang ternyata udah dilapisin sama lapisan khusus dari struktur raksasa yang berada di inti bulan,
sehingga bulan gak gampang rusak sama si alien. Karena Brian gak bisa melihat apa-apa, dia terpaksa menggunakan elektronik untuk menyalakan lampu, yang membuat mereka ketahuan lagi sama si alien. Setelah sampai di bagian inti bulan, mereka melihat struktur raksasa itu yang terus-terusan bergerak, dan akhirnya mereka pun sampai di bintang kecil yang menjadi sumber kekuatan bulan. Di struktur raksasa ini juga terdapat lahan raksasa yang udah dibangun seperti di bumi. Setelah mereka makin dekat ke White Dwarf dan bertemu sama si alien, mereka siap-siap mau melakukan pengeboman lagi. Tapi tiba-tiba alat kendali pesawatnya bergerak dengan sendirinya, dan malah kabur dari si alien. Di sana ada gerbang yang otomatis terbuka, dan membantu pesawatnya untuk bisa kabur dari si alien. Namun ini membuat mereka menjadi pingsan gara-gara tabrakan pesawatnya, kecuali Brian yang masih sadar dan kekurangan oksigen. Pada akhirnya dia pun pingsan, tapi untungnya ada sebuah sinar hijau yang menolongnya. Setelah beberapa saat, Jocinda sama Casey terbangun dari pingsannya, dan bisa menghirup kembali oksigennya. Kemudian mereka mengetahui kalau Brian hilang, dan mengetahui juga kalau ternyata struktur raksasanya memang dibangun sama kelompok alien lainnya. Tiba-tiba ada sebuah pintu yang terbuka, seperti menyuruh mereka berdua untuk masuk. Sementara itu, Brian tersadar di sebuah tempat dengan cahaya, di mana dia diperlihatkan sebuah penglihatan akan anaknya. Tapi Brian menyadari kalau itu bukanlah anaknya, dan dia pun mengaku kalau dia adalah sebuah program yang dibuat sama manusia, yaitu sistem operasi dari bulan. Diceritakan sama si program kalau zaman dulu banget, ras manusia dari galaksi lain adalah ras yang sangat berkembang. Saking mantapnya teknologi mereka bisa membuat struktur raksasa untuk mereka bisa tinggali di luar angkasa, dan hasilnya semua konflik-konflik sosial sampai perang bisa mereka atasi. Ini semua berkat bantuan dari sistem program komputer yang membantu kehidupan mereka, yang disebut AI. Namun naasnya di suatu hari, hasil mutakhir buatan mereka berubah dari teman jadi lawan, di mana AI mereka menjadi sadar sendiri dan berkumpul untuk melawan manusia, sehingga terbentuklah gerombolan AI yang berteknologi nano. Akhirnya AI pun berperang dengan manusia, bertujuan untuk menghancurkan semua kehidupan biologis yang ada. Peperangan ini membuat beberapa manusia kabur dari AI itu, menuju ke sudut tersembunyi dari galaksi, di mana mereka membuat struktur raksasa seperti bulan dari sumber kekuatan bintang yang mereka peroleh. Setelah dibuat, bulan ini akan mencari alam semesta yang cocok sama situasi dan kondisi yang dialami, sementara nenek moyang manusia yang terakhir dihancurin sama si AI. Mereka terpaksa menyerah akan kehidupan mereka, supaya suatu hari nanti ras manusia bisa lahir kembali dengan bulan mereka, dan akhirnya dipilihlah tata surya tempat bumi berada. Di sana pas bumi terlahir, bulan dari ras manusia udah memutari planet, dan menanamkan kode kehidupan mereka, alias DNA. Setelah menceritakannya, si sistem mau Brian bergabung dengan pertarungan ini untuk menyingkirkan alien itu dari bulan, supaya bulan bisa kembali ke orbit aslinya. Setelah membalikan kesadaran Brian, kedua teman berhasil menemukannya di sebuah ruangan. Kemudian bergegaslah mereka kembali ke pesawat, yang ternyata pesawatnya udah dibenerin sama si sistem operasi, beserta mesin jet yang lebih mantap supaya jadi lebih kencang. Ini membuat Casey bertanya, kenapa si sistem gak mau melawan si alien itu? Brian menjawab kalau si alien itu udah menghancurkan sistem pertahanan bulan, tapi gak semuanya, yang terlihat pesawat-pesawat mantap yang mungkin manusia bisa pakai nantinya. Setelah menyalakan pesawatnya lagi, mereka pun langsung ketahuan sama si alien, dan terjadilah kejar-kejaran antara mereka. Terlihat bulan udah masuk ke atmosfer bumi, yang membuat semakin banyak meteor-meteor terbang ke arah bumi. Tepat di saat itu, Daub bersama seorang pemimpin mau meluncurkan nuklir untuk meledakkan bulan, tapi pada akhirnya Daub berubah pikiran dan gak jadi melakukannya. Bulan semakin mendekati ke arah kota, dan kota pun mulai hancur gara-gara tembakan meteor dari bulan. Jadi Brian dan kawan-kawan harus cepat-cepat menghancurkan si alien.
Awalnya Brian mau mengorbankan dirinya untuk meledakkan si alien dengan menggunakan kendaraan cadangan, sehingga pesawat utama mereka bisa selamat dari kejarannya. Tapi ternyata Casey pun yang akan mengorbankan dirinya, beralasan kalau dia udah seneng banget jadi astronot. Dia juga beralasan kalau semua orang udah menganggap rendah dia, tapi tidak untuk Brian yang mau mendengarkannya. Kemudian dia berpesan untuk menjaga ibunya, dan memberitahunya kalau anaknya bukanlah seseorang yang gagal, sebelum akhirnya meninggalkan mereka berdua. Casey pun mendekati si alien, dan dia pun meledakkan bomnya. Tepat sebelum bulan menyentuh puncak gunung, si bulan pun untungnya bergerak kembali naik lagi menjauh dari bumi. Esok harinya terlihat mereka berdua selamat dari ledakan, dan mendarat di sebuah pegunungan es. Di sana mereka melihat sebuah bangunan besar yang mental gara-gara gravitasi yang lemah, sebelum ada helikopter yang akan menyelamatkan mereka. Kemudian mereka berdua akhirnya bertemu kembali dengan orang-orang yang mereka cintai, tapi tanpa dihadiri sama suami barunya Brenda si Tom, yang sebelumnya mengorbankan dirinya demi anaknya gara-gara kehabisan oksigen. Mereka semua lalu melihat bulan yang seperti Saturnus, dengan serpihan-serpihan yang memutarinya. Film diakhiri dengan si program yang mengundang pikiran Casey ke tempatnya, di mana dia bertemu sama si Empus, dan juga ibunya. Namun mereka berdua adalah si sistem operasi bulan, yang mengungkapkan kalau dia menyimpan salinan kesadarannya Casey, sebelum dia bilang untuk saatnya mulai mengerjakan sesuatu. Pastikan kalian klik like, subscribe, dan loncengnya ya. Thank you for watching.